Sahabat, para caturmania, para pecinta catur, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, supaya pikiran kita selalu segar, untuk bisa meningkatkan taktik dan strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel, bersama saya, Lukman Hakim. Salam. Tujuan bermain catur adalah memenangkan pertandingan, dengan checkmate tentunya. Lebih hebat lagi, menang dengan checkmate yang indah. Kemenangan yang bukan karena kesalahan lawan yang blunder, tapi berdasarkan taktik dan strategi dengan konsep serangan yang terstruktur, melalui tahap persiapan sesuai keadaan di papan, serta eksekusi yang akurat. Video kali ini menyajikan dua partai pertandingan yang mendemonstrasikan serangan terstruktur dengan persiapan yang matang dan menghasilkan kemenangan dengan checkmate yang spektakuler. Langsung saja menuju permainannya. Partai pertama adalah pertarungan antara Albert Witting Fox berhadapan dengan H.E. Bauer yang berlangsung pada tahun 1900. Fox yang memegang bidak putih, mengawali pertarungan dengan langkah pion C4. Pembukaan pion raja, Bauer membalas dengan pion E5. Kuda F3, Knight Variasen. Kuda C6, pembukaan Ruy Lopez. Gajah B5. Kuda F6, pertahanan Berlin. Putih rokade pendek di sayap raja. Kuda makan pion E4 yang tidak terjaga. Benteng E1, mengancam kuda E4. Kuda mundur ke D6, sekaligus mengancam gajah B5. Kuda makan pion E4, mengancam kuda C6 dan mengajak pertukaran kuda, sekaligus mengancam diskoper cek. Gajah E7, menutup ancaman diskoper cek. Gajah mundur ke F1. Hitam rokade pendek di sayap raja. Pion D4. Kuda F5, mengancam dua kali pion D4. Pion C3, melindungi pion D4. Pion D5. Sampai pada langkah 9, masing-masing pihak masih melakukan penjajakan, belum melakukan serangan yang berarti. Tapi karena masing-masing sudah melakukan rokade, maka arah serangan kedua pihak sudah dapat diperkirakan, yaitu menuju masing-masing posisi raja. Menteri D3, mulai mengarah ke posisi raja hitam. Benteng E8. Pion F4, memperkuat dukungan pada kuda E5. Kuda D6. Benteng E3. Putih sudah mulai membangun struktur serangan ke arah raja hitam, persiapannya telah dimulai. Kuda A5. Kuda D2. Kuda F5, mengancam benteng E3. Benteng H3. Kuda H4, menutup lajur H sekaligus diskoper gajah C8 dan mengancam benteng H3. Pion G4, menutup ancaman gajah ke benteng H3. Kuda G6, mengajak pertukaran kuda. Benteng H5, menambah perlindungan terhadap kuda E5. Kuda C6. Kuda D4, dikorbankan ke pion D4. Pengorbanan diterima dengan pion makan kuda C4. Ini merupakan akhir dari persiapan putih dalam membangun struktur serangan terhadap raja hitam. Persiapannya telah selesai. Sekarang tinggal melakukan eksekusinya. Kita jeda videonya beberapa saat. Apa Anda dapat menebak langkah eksekusi putih untuk melaksanakan struktur serangannya terhadap raja hitam? Selamat kalau Anda berhasil menebaknya, berarti Anda sudah pada tahap mahir dalam bermain catur. Jujur saja, ketika pertama kali melihat partai ini dari situs PGN, saya sama sekali tidak dapat menebak langkah eksekusi oleh putih, langkahnya di luar dugaan. Setelah beberapa kali mengulangnya, baru saya memahami strategi putih dalam menyusun struktur serangannya yang sudah dimulai pada langkah 7 yaitu ketika gajah mundur ke F1. Tetapi intensifnya pada langkah 12 dengan memajukan benteng dari E1 ke E3, disusul langkah 14 yaitu benteng ke lajur H. Kita kembali ke pertarungan.
Langkah pertama Putih untuk melakukan eksekusi serangannya adalah mengorbankan menteri dengan makan kuda G6, sekaligus mengancam cek di F7 dan H7. Hitam mau tak mau menerima pengorbanan menteri dengan pion makan menteri G6. Langkah berikutnya, kuda dikorbankan dengan makan pion G6, mengancam checkmate oleh benteng di H8. Pion makan kuda G6. Dan ini serangan dari senjata putih yang disimpan di belakang pertahanan, yaitu gajah dari F1 ke C4, cek. Ini seperti rudal yang dilepaskan dari jarak jauh. Raja bergeser ke F8. Percuma saja kalau serangan gajah C4 ditutup oleh gajah ke E6 atau menteri ke D5, sebab tidak terjaga dan akan dimakan gajah serta meneruskan cek. Dan ini serangan pamungkas Putih dengan benteng H8, checkmate. Silakan Anda berkomentar terhadap keberhasilan Putih dalam menyusun serangan yang terstruktur yang menghasilkan checkmate yang spektakuler dan indah. Partai kedua adalah pertarungan antara Valerij Popov melawan Nikolai Ryumin yang berlangsung pada tahun 1929. Popov yang memegang bidak putih, mengawali pertarungan dengan langkah pion ke C4, pembukaan pion raja. Ryumin membalas dengan melangkahkan kuda F6, Indian Game. Pion C4. Pion E6, East Indian Game. Kuda C3. Gajah B4, Nimzo Indian Game. Menteri B3, Spielmann Variation. Pion C5, melindungi gajah B3 sekaligus mengajak pertukaran pion. Kuda F3. Kuda C6. Pion E3. Hitam rokade pendek di sayap raja. Gajah E2. Pion B6. Putih rokade pendek di sayap raja. Putih dan hitam sudah melakukan rokade, sehingga kedua belah pihak sudah menentukan arah serangan yaitu ke posisi masing-masing raja lawan. Gajah B7. Hitam mulai memindahkan gajahnya ke diagonal panjang terang yang menuju posisi raja hitam. Kuda B5. Pion D5. Pion A3, mengancam gajah B4. Gajah mundur ke A5. Benteng D1, berupaya menguasai lajur D yang mengarah ke menteri hitam. Pion A6, mengancam kuda B5. Pion makan D5, sekaligus mengancam kuda C6. Pion makan D5. Kuda mundur ke C3. Pion B5. Menteri mundur ke C2. Menempati diagonal terang yang mengarah ke pertahanan raja hitam. Pion C4. Pion B4, mengancam gajah A5. Gajah mundur ke C7, menempati diagonal gelap yang menuju ke pertahanan raja putih. Pion E4, mengajak pertukaran pion. Pertukaran pion diterima, pion makan E4. Kuda makan pion E4, sekaligus mengajak pertukaran kuda. Pertukaran diterima, kuda makan kuda E4. Menteri makan kuda E4. Benteng E8, mengancam menteri E4. Menteri mundur ke C2. Menteri D6. Sepertinya hitam sudah menyusun persiapan serangan terstruktur menuju ke pertahanan Raja Putih. Gajah hitam B7 juga sudah menempati diagonal terang yang setengah terbuka. Pion G3, berusaha menutup arah serangan menteri hitam. Menteri D5, memindahkan jalur arah serangan ke diagonal terang. Gajah E3. Pion H6. Menteri D2. Benteng E6. Benteng E1, memperkuat lajur E yang sudah dikuasai benteng hitam. Benteng F6. Memperkuat serangan dengan mengancam posisi kuda F3. Raja G2, menambah perlindungan kuda F3. Raja H7.
Menteri C2, cek. Pion G6, menutup cek Menteri Putih. Langkah 24 hitam dengan menggerakkan Raja ke H7, merupakan langkah brilian. Tujuan yang sesungguhnya adalah memancing cek oleh Menteri Putih dan hitam dapat memajukan pion ke G6 untuk menguasai petak F5 dan H5 untuk mencegah pelarian Raja apabila telah dilakukan serangan. Sebuah perencanaan yang matang untuk mendukung serangan terstruktur dengan memperhitungkan beberapa langkah ke depan. Menteri kembali ke D7, mengancam 2 kali pion H6. Inilah sebenarnya tujuan strategi hitam, yaitu untuk menang tempo karena Menteri Putih terpancing bolak-balik dari D2 ke C2 dan balik lagi ke D2. Persiapan hitam untuk membangun serangan terhadap Putih, sepertinya sudah selesai. Sekarang tinggal melakukan eksekusinya. Seperti pada pertarungan pertama, sekarang kita jeda dulu videonya untuk beberapa saat. Apa Anda sudah dapat menebak langkah eksekusi hitam dalam melaksanakan struktur serangannya terhadap Raja Putih? Kalau Anda berhasil menebaknya, berarti Anda sudah berada pada tahap mahir dalam bermain catur. Selamat ya! Kita kembali ke pertarungan. Langkah eksekusi pertama serangan hitam adalah benteng makan kuda F3, benteng dikorbankan kepada gajah E2. Putih menerima pengorbanan benteng dengan gajah memakannya di F3, sekaligus mengancam Menteri D5. Menteri tidak menghindar malah makan gajah F3, cek. Menteri sengaja dikorbankan, dan mau tidak mau dimakan oleh Raja dari G2. Kuda D4, double cek oleh kuda dan gajah B7. Raja pindah ke G4 yang merupakan satu-satunya tempat yang dapat ditempati. Gajah C8, cek. Raja hanya bisa geser ke H4. Dan ini serangan pamungkas hitam dengan kuda ke F3, cekmat. Kembali, silakan Anda berkomentar terhadap keberhasilan hitam dalam menyusun serangan yang terstruktur yang menghasilkan cekmat yang spektakuler dan indah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa tinggalkan komen ya, juga tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.